Selamat pagi sahabat Kristus. Mari kita mengawali hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Bambang Laksoyuwono. Selamat pagi sahabat Kristus. Kita bersyukur karena pagi ini bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu di sepanjang istirahat malam kami. Sehingga pagi ini kami bisa memulai hari yang baru untuk kami jalani. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu menjalani hidup ini dengan baik. Dan ajarlah kami senantiasa dengan firman-Mu. Dan tuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Khususnya saat ini ketika kami akan belajar tentang firman Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 5 bait 1 dan 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 10 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Sahabat Kristus yang terkasih, ada peribahasa yang mengatakan, karena nila setitik rusak susu sebelangan. Apakah sahabat tahu arti dari peribahasa tersebut? Ya, benar. Arti dari peribahasa tersebut adalah hanya karena keburukan yang sedikit, semuanya menjadi buruk. Oleh karena itu, tentunya hal semacam ini patut kita hindarkan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mau apa yang sudah kita kerjakan dengan baik selama ini akan menjadi rusak pada akhirnya. Hanya karena kesalahan kecil yang kita perbuat. Sahabatku, rupanya hal semacam ini pun pernah diungkapkan di dalam Alkitab melalui Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 yang kita renungkan pagi ini. Dikatakan lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk.
demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Perlu kita ketahui, sahabatku, bahwa lalat adalah salah satu sumber bencana di negeri timur. Dengan cuaca panas, kurangnya sanitasi, dan ketidakmampuan orang memberantas lalat-lalat itu hanya membuat jumlah lalat semakin bertambah banyak. Maka tidaklah heran jika lalat-lalat itu pada akhirnya akan menyusahkan juga si pembuat urapan. Kesusahan itu akan nampak ketika lalat ini terendam dalam urapan dan kemudian mati, sehingga bangkai lalat yang membusuk tadi merusak semua urapan itu dan berbau busuk. Hal semacam ini oleh pengkhotbah disamaartikan dengan sedikit kebodohan dapat merusak hikmat dan kehormatan. Sekali lagi saya tegaskan, sedikit kebodohan itu akan merusakkan hikmat dan kehormatan. Apa contoh nyatanya sedikit kebodohan bisa merusak kehidupan seseorang? Contoh yang paling mudah ditemui sekarang ini adalah ketika seseorang tanpa mengecek kebenaran sebuah berita, kemudian menyebarkan berita tersebut kepada orang lain. Dan celakanya, berita tersebut adalah berita bohong, sehingga berita tersebut merugikan orang yang diberitakan maupun merugikan orang yang menerima berita tersebut. Dan ketika hal itu terjadi, maka seseorang yang turut menyebarkan berita bohong tersebut bisa dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Dan jika hal itu terjadi, bukankah apa yang dinyatakan oleh kitab Khotbah pasal 10 ayat 1 menjadi nyata? Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Oleh karena itu, supaya kita terhindar dari tindakan bodoh kita perlu berhati-hati di dalam melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus pernah berkata dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Untuk itu, perhatikanlah senantiasa tutur kata kita. Perhatikanlah perbuatan kita. Lakukanlah semuanya itu dengan kesadaran takut akan Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan sungguh berguna dan membangun bagi kita bersama. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Sebagai manusia, kami menyadari bahwa kami tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kerap kali kami tanpa sadar maupun dengan sadar melakukan sesuatu yang salah dan bodoh di hadapan Tuhan. Akibatnya hidup kami menjadi rusak dan hidup kami semakin menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu, sebelum semuanya terlambat dan hidup kami hancur berantakan, kami mau memulai hidup kami kembali bersama Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, khususnya firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kami tentang perbuatan bodoh yang akan menghancurkan hikmat dan kehormatan. Untuk itu kami mau berhati-hati dalam menjalani kehidupan kami dengan melakukan sesuatu yang berguna dan membangun. Saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami di tengah pandemi virus corona. Ajar kami untuk tidak melakukan kebodohan dengan tidak menaati protokol kesehatan. Sebaliknya, ajar kami untuk patuh
terhadap protokol kesehatan yang ada sehingga mampu memutus penyebaran virus corona. Kami berdoa juga untuk para tenaga medis beserta keluarganya. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka tetap kuat dan sehat dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk pasien corona yang saat ini sedang dirawat. Kami mohon Tuhan yang menyembuhkan mereka dari kondisi sakitnya saat ini. Berkatilah para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, agar mereka selalu berhikmat dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga setiap langkah kebijakan yang diambil sungguh-sungguh berguna dan membangun kehidupan bangsa ini. Ya Tuhan, bila sesaat lagi kami akan memulai kegiatan kami, kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Berikanlah kesehatan kepada kami semua dan lindungilah kami dari tertular virus corona. Berkatilah pekerjaan dan usaha kami, serta berikanlah kelancaran dalam menjalankannya, supaya kami dapat memperoleh hasil yang baik dari pekerjaan dan usaha kami. Berikanlah berkat-Mu yang mencukupkan untuk memelihara kehidupan kami semua. Dengarkanlah doa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sahabat, kita nyanyikan Kidung Jemaat 426 bait yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, selalu ikuti protokol kesehatan, dan jangan sampai kena COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Amin.